Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3403, Menuju ke Gunung yang Terkenal. Tianxing, Suiku, dan yang lainnya tidak bisa tenang. Di masa lalu, kultivasi Luming sudah cukup mengerikan untuk membunuh para jenius dari pegunungan terkenal. Selama kurun waktu ini, tubuh Dewa Kuno dan kultivasi Luming telah menembus satu demi satu. Seberapa kuat dia sekarang? Tidak perlu bersikap sopan. Kalian semua bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Tianxing dan Suiku, tetaplah di belakang. Ada yang ingin kutanyakan pada kalian, kata Luming. Kemudian yang lainnya pergi, meninggalkan Tianxing dan Suiku. Tuan Aliansi, apa yang ingin Anda tanyakan kepada kami? Tianxing memimpin. Saya ingin bertanya tentang gunung-gunung yang terkenal itu, kata Luming. Gunung yang terkenal. Tianxing dan Suiku sama-sama terkejut. Mereka saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Mungkinkah Luming telah mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung yang terkenal itu? Tuan Aliansi, mungkinkah Anda akan pergi ke gunung yang terkenal? Tianxing bertanya. Tidak buruk. Luming mengangguk dan berkata, sumber daya gunung yang terkenal itu 100 kali lebih banyak daripada gunung yang berangin. Karena kita sudah di sini, bukankah sayang jika kita tidak pergi ke gunung yang terkenal itu? Dan bukan aku yang akan pergi, aku akan membawa kalian semua. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Ekspresi Tianxing dan Suiku berubah lagi. Ada apa? Apakah gunung-gunung terkenal itu sangat berbahaya? Luming bertanya. Itu memang sangat berbahaya. Tianxing mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius, dunia ini telah mengumpulkan semua talenta tertinggi dari berbagai kekuatan dan ras di alam semesta purba yang telah mengolah tubuh Dewa Purba. Para talenta tertinggi ini ada di sini untuk mengolah, jadi di dunia ini, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Hal ini terutama terlihat jelas di pegunungan yang terkenal. Mereka yang tidak cukup kuat akan mudah terbunuh di pegunungan yang terkenal. Jadi, meskipun mereka tahu bahwa kecepatan memadatkan kristal Dewa Purba di pegunungan yang terkenal 100 kali lebih cepat daripada di pegunungan kecil, sebagian besar dari mereka yang kultivasinya kurang lebih suka tinggal di pegunungan kecil untuk memadatkan kristal Dewa Purba secara perlahan dan berkultivasi. Mereka tidak akan mau tinggal di pegunungan yang terkenal. Oh, baiklah. Luming mengangguk dan berkata, ceritakan padaku situasi spesifik dari gunung-gunung terkenal itu. Baiklah. Tianxing mengangguk dan mengatur kata-katanya. Ada total 13 gunung terkenal di dunia ini, tersebar di seluruh tempat. Namun, 13 gunung terkenal ini sudah memiliki pemilik dan telah lama ditempati. Namun, situasi yang ditempati juga berbeda. 11 dari 13 gunung terkenal itu bersatu. Setiap gunung terkenal ditempati oleh suatu kekuatan. Setiap gunung terkenal memiliki seorang penguasa gunung yang sangat kuat. Mereka yang datang kemudian tidak akan dapat membangun diri mereka di gunung-gunung terkenal itu. Jika mereka ingin memasuki gunung-gunung terkenal itu untuk memadatkan kristal-kristal Dewa Purba, mereka hanya dapat bergabung dengan kekuatan gunung-gunung terkenal itu. Jika suatu kekuatan ingin memasuki gunung terkenal untuk berkembang, hanya dua kekuatan yang tersisa yang memiliki kesempatan. Itu karena keduanya masih dalam situasi di mana banyak kekuatan dengan berbagai ukuran sedang bertempur dan belum bersatu. Tianxing menjelaskan situasi umum 13 gunung. Bagaimana dengan Gunung Fengyun? Aliansi Yuntian tampaknya hanya salah satu kekuatan di Gunung Fengyun, kata Luming. Benar sekali. Gunung Fengyun adalah salah satu dari dua gunung terkenal yang belum bersatu. Gunung ini juga yang paling dekat dengan Gunung Winterwind kita. Aliansi Yuntian hanyalah salah satu kekuatan. Tianxing mengangguk. Begitu ya. Baiklah, mari kita pergi ke Gunung Awan Angin, kata Luming. Pergi ke Gunung Fengyun. Pemimpin aliansi, tapi ekspresi Tianxing dan Suiku berubah. Dengan kekuatan mereka, akan sangat berbahaya untuk pergi ke Gunung Awan Angin. Ada apa? Jangan bilang kamu tidak ingin pergi ke pegunungan terkenal untuk bercocok tanam dan hanya ingin tinggal di tempat kecil ini. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja kami ingin pergi ke pegunungan yang terkenal. Namun, sebagian besar anggota aliansi naga tidak cukup kuat. Jika kami pergi ke pegunungan yang terkenal dan menjadi sasaran pasukan lain, saya khawatir kami akan berada dalam bahaya, kata Suiku dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, aku akan melindungi orang-orang aliansi naga dan tidak akan membiarkanmu terbunuh.
Lu Ming tampak percaya diri. Sekarang, kekuatan tempurnya telah meningkat drastis, dan pada saat yang sama, dia juga memiliki QQ. Jika dia dan QQ bekerja sama, kekuatan mereka akan lebih menakjubkan, dan dia memiliki cukup kepercayaan diri untuk membangun pijakan di gunung yang terkenal itu. Ekspresi Tianxing dan Suiku berubah. Kemudian, mereka berkata, karena ketua aliansi akan pergi, kami tentu akan menemanimu. Aku hanya tidak tahu apakah yang lain ingin pergi. Kalian semua bersedia. Siapa yang bersedia, ikutlah denganku. Siapa yang tidak bersedia, aku tidak akan memaksa. Kata Lu Ming. 2 hari kemudian, Lu Ming mengumpulkan semua orang di aliansi naga dan berbagi pemikirannya. Ekspresi semua orang berubah drastis ketika mereka mendengar bahwa Lu Ming akan pergi ke Gunung Fengyun. Pada akhirnya, hampir setengah dari orang-orang memilih untuk tinggal di Gunung Berangin. Bagaimanapun, meskipun godaan Gunung Berangin sangat besar, terlalu berbahaya untuk pergi ke sana. Satu kesalahan bisa merenggut nyawa mereka. Lebih dari 40 orang memilih mengikuti Lu Ming ke Gunung Awan Angin dan memilih untuk percaya padanya. Keesokan harinya, Lu Ming memimpin lebih dari 40 orang dari Liga Naga dan berangkat ke Gunung Fengyun. Gunung Awan Angin cukup jauh dari Gunung Angin Kecil. Mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai Gunung Awan Angin. Apakah itu salah satu gunung yang terkenal, Gunung Awan Angin? Sungguh megah dan luar biasa. Lu Ming melihat ke kejauhan. Di tanah di depan mereka, ada gunung yang sangat besar. Gunung ini sangat besar, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gunung yang berangin. Gunung angin yang mungil itu sudah cukup besar, mencapai ketinggian 300.000 meter. Namun, jika dibandingkan dengan gunung awan angin, gunung itu hanya sebuah titik kecil. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Itu megah dan agung. Bahkan dari jauh, seseorang bisa merasakan tekanan mengerikan menyebar. Seolah-olah dewa primitif sejati sedang duduk di depannya. Gunung-gunung yang terkenal adalah tempat yang benar-benar melahirkan dewa-dewa primitif. Legenda mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, lereng gunung dari setiap gunung yang terkenal telah melahirkan dewa primitif. Sekalipun sudah bertahun-tahun berlalu, gunung-gunung yang tersohor itu masih merupakan tanah suci bagi mereka yang mengolah tubuh dewa purba. Tidak, itu seharusnya menjadi tanah suci bagi para kultivator. Dikatakan bahwa bahkan jika seseorang tidak mengolah tubuh dewa purba, seseorang masih bisa memperoleh manfaat besar dengan mengolah di pegunungan yang terkenal itu. Apakah ini gunung yang terkenal itu? Anggota aliansi naga lainnya bergumam penuh harap. Banyak orang yang telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah ke gunung-gunung yang terkenal. Ayo pergi. Lu Ming melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang aliansi naga menuju gunung yang terkenal itu. Gunung yang terkenal itu luas dan tak terbatas. Tidak seorang pun tahu seberapa besar gunung itu. Bagaimanapun, dengan penglihatan Lu Ming, dia tidak dapat melihat ujungnya dengan sekali pandang. Jika puluhan dari mereka memasuki gunung tersohor itu, tidak ada bedanya dengan beberapa semut yang memasuki lautan luas. Tidak lama kemudian, mereka benar-benar menginjakkan kaki di gunung yang terkenal itu dan memasuki wilayahnya. Sungguh Ki Dewa Purba yang kuat. Ki Surgawi Purba di sini setidaknya puluhan kali lebih kuat daripada di pegunungan yang berangin. Juga puluhan kali lebih cepat untuk membentuk kristal Surgawi Purba di sini. Banyak orang dari aliansi naga berseru. Ini hanya kaki Gunung Fengyun. Jika ini adalah area inti, Ki Surgawi Purba akan 100 kali lebih padat daripada di Gunung Fengyun. Ini, Lu Ming merasakannya dengan saksama. Ia merasa bahwa hal itu tidak sesederhana Ki Surgawi Purba yang kaya di sini. Di dalam jangkauan Gunung Fengyun, mereka bisa merasakan tekanan kuat yang menekan mereka. Gerakan dan kecepatan mereka akan menjadi lebih lambat di sini. Bab 3404, Kedatangan Musuh. Di Gunung Fengyun, ada tekanan kuat yang dapat menekan kecepatan dan gerakan seseorang, membuatnya lebih lambat dari tempat lain. Terlebih lagi, Lu Ming merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia memejamkan mata dan merasakannya dengan saksama. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi gembira. Dia menyadari bahwa di bawah tekanan semacam ini, dia sebenarnya dapat mempercepat pemahaman faktor kekuatan surgawi asal dan menjadi lebih cepat daripada di tempat lain. Seperti yang diharapkan dari tempat yang memelihara dewa-dewa primitif. Terlalu misterius. Lu Ming mendesah. Seperti apakah roh dewa yang asli itu? Pada awal mula dunia,
roh dewa adalah sekelompok makhluk kuat yang lahir secara alami. Mereka lahir dengan kekuatan tak terbatas dan dapat mengendalikan kekuatan surgawi yang asli. Sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan planet dan galaksi. Para kultivator masa kini terus-menerus memahami kekuatan Sen dan membangkitkan faktor asal kekuatan Sen. Itu hanya akan terus-menerus semakin dekat dengan kekuatan Sen asal. Dewa primitif telah lahir di sini, jadi ada sisa-sisa kekuatan surgawi asal. Tentu saja, itu akan sangat berguna untuk memahami faktor kekuatan surgawi asal. Ayo, masuk ke gunung. Lu Ming melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang aliansi naga memasuki Gunung Awan Angin. Gunung Awan Angin sangat besar. Mereka berjalan sepanjang jalan dan tidak bertemu siapapun. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lembah dan berhenti di depannya. Lingkungan di sini sangat bagus, dan Ki Surgawi Purba setidaknya 100 kali lebih padat daripada pegunungan yang berangin. Itu adalah tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Mulai sekarang, kita akan berkultivasi di sini. Ini adalah markas besar aliansi naga. Ayo kita pergi, kata Lu Ming sambil melangkah maju. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas batu besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Ledakan. Ketika telapak tangan itu menghantam gunung batu raksasa itu bergetar tanpa henti. Batu itu tidak terpotong menjadi dua, tetapi hanya sebuah lubang kecil yang terpotong. Susah banget ya, Lu Ming terkejut. Awalnya, dia ingin memotong batu besar, memotongnya menjadi prasasti batu, dan mengukir kata-kata, aliansi naga, di atasnya untuk berdiri di depan lembah. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat memotongnya sama sekali. Serangan telapak tangannya tadi begitu kuat hingga dapat menghancurkan sebuah planet. Bayangkan saja, serangan itu bahkan tidak dapat menembus batu besar setinggi 10 meter di sini. Hanya dapat dikatakan bahwa tempat di mana Dewa Purba dilahirkan terlalu luar biasa. Batu-batunya sangat keras dan sulit dipecahkan. Saya tidak percaya, Lu Ming menggertakkan giginya. Dia tidak bisa kehilangan muka di depan bawahannya. Dia mengaktifkan formula karakter perang dan meningkatkan kekuatan tempurnya 4 kali lipat. Dia mengedarkan ke-11 jenis kekuatan surgawi di tubuhnya dan melemparkan tubuh emas iblis langit pada saat yang sama, membuat telapak tangannya lebih keras daripada artefak surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming melambaikan tangannya dan terus-menerus menebas batu-batu itu. Batu-batu itu terus berguncang dan kerikil beterbangan kemana-mana. Setelah ratusan tebasan berturut-turut, batu itu akhirnya terpotong menjadi dua. Lu Ming kemudian melanjutkan untuk memperbaikinya. Setelah setengah hari, sebuah prasasti batu berlubang setinggi 10 meter akhirnya terbentuk. Dua kata besar terukir di atasnya, aliansi naga. Lu Ming sangat lelah hingga ia terengah-engah dan berkeringat deras. Menempatkan lempengan batu lebih melelahkan daripada bertempur dalam pertempuran besar. Namun, hal baiknya adalah masalah itu sudah diselesaikan. Setelah itu, mereka memasuki lembah, membuat beberapa pengaturan, dan tinggal di sana. Banyak orang sudah tidak sabar untuk memadatkan kristal-kristal Dewa Purba. Memang, setelah sebulan, mereka berhasil memadatkan sepotong kristal Dewa Purba. Hal ini membuat semua orang gembira. 1 potong per bulan. Kecepatan ini terlalu cepat. Kita harus tahu bahwa di pegunungan yang berangin, itu akan memakan waktu 10 tahun. 10 tahun telah menjadi 1 bulan, yang membuat banyak orang merasa seperti berada dalam mimpi. Kemudian, banyak orang mulai bertanya-tanya berapa banyak kristal suci yang diminta Lu Ming untuk mereka serahkan. Pengobatan terbaik yang pernah mereka dengar dari gunung-gunung terkenal lainnya adalah bahwa seseorang harus menyerahkan 9 dari 10 yuan dan menyimpan 1 untuk diri mereka sendiri. Ini sudah merupakan pengobatan terbaik. Beberapa tempat bahkan mensyaratkan 19 dari 20. Meski begitu, itu jauh lebih baik daripada bukit-bukit kecil itu, dan banyak sekali orang yang ingin bergabung. Kalau begitu, berapa tarif yang akan dikenakan Lu Ming? Tidak peduli berapa banyak yang Lu Ming ambil, mereka akan menerimanya. Bagaimanapun, mereka membutuhkan perlindungan Lu Ming di Gunung Awan Angin. Kalian harus berkonsentrasi untuk memadatkan kristal-kristal suci purba. Rasio yang harus kalian serahkan sama dengan yang ada di Gunung Berangin. Suara Lu Ming terdengar. Apa? Semua orang, termasuk Tianxing dan Suiku, tercengang. Rasio penyerahannya sama dengan yang ada di Pegunungan Berangin. Di Pegunungan yang Berangin,
kebanyakan orang dapat menyimpan setengah dari uang mereka. Mereka hanya perlu menyerahkan 5 dari 10. Anda dapat melakukannya di sini. Kebanyakan orang mengira mereka salah dengar dan sedang bermimpi. Perlakuan ini terlalu murah hati. Di tempat ini, seseorang dapat memadatkan 1 kristal Dewa Purba setiap bulan. Dalam setahun akan ada 12 kristal Dewa Purba. Dalam 100 tahun, itu akan menjadi 1.200 kristal Dewa Purba. Jika dia menyerahkan setengahnya, dia masih memiliki 600 yuan. Di sisi lain, hanya ada 5 bagian di gunung yang berangin dalam 100 tahun. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Apa salahnya? Kalau kamu tidak mau rasio ini, kamu bisa memberikan lebih banyak. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, bawahan ini berterima kasih kepada Ketua Aliansi. Terima kasih atas kebaikanmu, Ketua Aliansi. Tianxing dan yang lainnya bergegas memberi hormat kepada Lu Ming, hati mereka membara dengan gairah. Dulu, jika mereka terpaksa melakukannya, sekarang mereka lebih tulus kepada Lu Ming. Setidaknya di dunia ini, mereka akan dengan tulus mendukung Lu Ming. Lu Ming tersenyum. Orang-orang ini telah mengambil risiko untuk mengikutinya ke Gunung Awan Angin. Tentu saja, dia tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Jika orang lain bergabung dengan mereka di masa depan, mereka tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Baiklah, mari kita lanjutkan. Lu Ming melambaikan tangannya dan dia pergi ke kedalaman lembah sendirian. Di kedalaman lembah, ada sebuah gua kecil, sangat tenang dan cocok untuk bercocok tanam. Itu tidak buruk. Lu Ming tersenyum dan duduk bersila di dalam gua. Dia tidak mengeluarkan kristal-kristal Dewa Purba untuk memurnikannya. Sebaliknya, dia dengan hati-hati merasakan tekanan dari dunia luar. Seperti yang diharapkan, di bawah tekanan ini, pemahamannya tentang faktor kekuatan surgawi asal meningkat pesat. Itu bahkan lebih cepat daripada ketika dia berkultivasi di bawah patung Dewa Purba. Setelah berkultivasi selama 2 hari, Lu Ming mengeluarkan sepotong kristal surgawi primordial lainnya untuk disempurnakan. Dia menyadari bahwa sambil memurnikan kristal surgawi purba, hal itu tidak menghentikannya untuk memahami faktor kekuatan surgawi asal. Hati Dewa Kuno secara naluriah akan memurnikan kristal surgawi asli tanpa menghabiskan terlalu banyak energi. Tak lama kemudian, Lu Ming dan yang lainnya telah berada di Gunung Fengyun selama 3 bulan. Ledakan. Pada saat itu, terdengar ledakan keras dari luar lembah. Lu Ming membuka matanya dan mengakhiri kultivasinya. Tak lama kemudian, seorang anggota aliansi naga bergegas masuk dan melaporkan, Ketua Aliansi, keadaan sedang tidak baik. Pasukan lain dari Gunung Fengyun sudah datang. Seperti yang diharapkan, dia ada di sini. Lu Ming bergumam. Ada banyak pasukan dengan berbagai ukuran yang tersebar di sekitar Gunung Fengyun. Pasukan-pasukan ini bertempur memperebutkan wilayah dan seringkali saling membunuh. Mereka pasti tidak akan merasa tenang di sini. Begitu mereka ditemukan, mereka pasti akan diserang. Setelah 3 bulan yang damai, dia akhirnya ditemukan. Ayo pergi. Lu Ming melangkah maju. Sosoknya berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas keluar dari lembah. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di luar lembah. Di luar lembah, Tianxing, Suiku, dan anggota aliansi naga lainnya berkumpul dalam satu kelompok dan menjaga pintu masuk lembah. Di depan lembah, ada 3 pemuda berdiri di sana dengan wajah dingin. Bab 3405, itu benar-benar takdir. 3 pemuda berjubah putih berdiri di sana dengan wajah dingin saat mereka mengamati orang-orang dari aliansi naga. Lu Ming melangkah keluar dan mendarat di depan Tianxing dan yang lainnya. Tuan Aliansi, Tianxing dan yang lainnya memberi hormat kepada Lu Ming. Kau pemimpin aliansi yang disebut Aliansi Naga. Salah satu dari 3 pemuda berjubah putih berkata. Orang ini cukup tampan dan memiliki tanda harimau di antara alisnya, yang membuatnya tampak cukup berwibawa. Lu Ming tidak menjawab pertanyaan lawan bicaranya. Dia mengalihkan pandangannya ke seluruh ruangan. Dia menemukan ada bekas pisau yang dalam pada prasasti batu itu, dan 2 kata, Aliansi Naga, di atasnya telah hancur hingga tidak dapat dikenali lagi. Mata Lu Ming berkilat dengan pandangan membunuh. Prasasti yang telah ia perbaiki dengan susah payah itu malah hancur. Kemarahan memuncak di hatinya, dan wajahnya menjadi gelap. Nak, aku bertanya padamu, apa kau tidak mendengarku? Pemuda yang mempunyai tanda berbentuk harimau di keningnya itu berteriak dingin, dan matanya memancarkan niat membunuh.
Bolehkah aku tahu mengapa kalian semua datang ke aliansi nagaku? Lu Ming menahan amarahnya dan berkata, ada apa? Hehe, tahukah kamu bahwa ini adalah wilayah aliansi Yuntian? Kamu membentuk aliansi di sini tanpa izin kami, berkultivasi di sini, dan memadatkan kristal Dewa Purba. Menurutmu, kejahatan apa yang harus kamu lakukan? Pemuda yang bertanda harimau di keningnya berkata dengan dingin. Apa, aliansi Yuntian? Lu Ming tercengang. Itu adalah aliansi Yuntian. Sungguh kebetulan. Dia telah membunuh 2 orang dari aliansi Yuntian di Gunung Berangin. Dia tidak menyangka akan datang ke wilayah aliansi Yuntian begitu dia tiba di Gunung Berangin. Sungguh kebetulan. Tak heran jika pakaian pihak lainnya terlihat begitu familiar. Ini adalah wilayah aliansi Yuntian. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan tersenyum tipis. Tentu saja, Gunung Fengyun diduduki oleh berbagai kekuatan. Ini adalah wilayah aliansi Yuntian. Anda telah masuk tanpa izin ke sini dan memadatkan Ki Surgawi Purba di sini. Anda akan dihukum mati. Namun, kami dapat memberi Anda kesempatan sekarang. Bergabunglah dengan aliansi Yuntian dan jadilah budak kami, dan kami akan mengampuni nyawa Anda. Pemuda yang bertanda harimau di keningnya berkata dengan dingin. Maaf, tapi kami tidak punya kebiasaan menjadi budak orang lain. Selain itu, wilayah ini milik aliansi naga mulai sekarang. Aliansi Yuntianmu, tolong serahkan. Lu Ming melambaikan tangannya dengan santai. Apa, nak? Apa yang kau katakan? Kau mencari kematian. Pemuda yang mempunyai tanda berbentuk harimau di keningnya itu berteriak dengan marah. Dia sudah lama merasakan bahwa kelompok Lu Ming memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di tingkat ke-7 alam Raja Surgawi. Mereka kemungkinan besar berasal dari suatu gunung kecil. Hal semacam ini sering terjadi. Beberapa gunung kecil merasa bahwa mereka memiliki cukup kekuatan dan ingin berkembang di pegunungan terkenal, menduduki wilayah di pegunungan terkenal. Pada akhirnya, mereka seringkali musnah total. Dia juga bisa menjadi budak dari kekuatan besar itu dan bertanggung jawab untuk memadatkan kristal-kristal Dewa Purba. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Atau, dia akan menumpahkan darahnya di gunung yang terkenal itu dan tinggal di sana selamanya. Mereka tidak peduli pada orang dari gunung kecil seperti ini. Mengapa kau buang-buang waktumu untuk mereka? Hancurkan saja dan bunuh mereka. Seorang pemuda lain dengan jubah putih berteriak dingin. Dia melangkah maju dan aura kekerasan meledak, menekan ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Dan EBSCP, orang ini berada di puncak langit ke-7 alam Raja Dewa. Pada saat yang sama, tubuhnya membengkak dengan cepat, berubah menjadi binatang raksasa. Inilah tubuh surgawi primordialnya. Itu setara dengan tubuh dewa kuno berbaju ungu. Lu Ming bergumam. Kekuatan pemuda ini hampir sama dengan 2 pemuda yang telah berjuang menuju gunung yang berangin. Dia sangat kuat. Namun, bagi Lu Ming saat ini, dia tidak merasakan tekanan apapun. Wah, Lu Ming melangkah maju dan mengaktifkan kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran. Tombak dewa yang mendominasi muncul di tangannya dan dia menyerang dengan tombak itu. Sebuah cahaya tombak besar terbentuk dan menghantam seperti gunung. Binatang raksasa itu meraung dan mengeluarkan jurus rahasia asalnya untuk melawan Lu Ming. Terdengar ledakan dahsyat, dan kekuatan dahsyat itu menyapu udara. Tubuh besar jenius aliansi Yuntian bergetar hebat, dan dia terpaksa mundur. Tubuhnya bergetar terus-menerus. Sekarang kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat ke-6 alam Dewa Raja dan telah menembus ke-11 jenis kekuatan surgawi, kekuatan tempurnya telah meroket. Dia bahkan tidak perlu menggunakan tubuh dewa kuno untuk menekan lawannya. Asyik, setelah memaksa lawannya mundur dengan satu gerakan, Lu Ming maju selangkah lagi dan menyerang dengan tombak dewa yang mendominasi. Tombak dewa tirani itu menekan ke bawah dengan suara siulan yang dahsyat. Ekspresi pemuda berjubah putih lainnya berubah. Jelas, mereka tidak menyangka Lu Ming begitu kuat. Kau masih berani melawan. Ayo serang bersama dan bunuh bocah ini. Pemuda dengan tanda berbentuk harimau di antara alisnya meraung dan menerkam seperti binatang buas. Dalam proses menyerbu keluar, tubuhnya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi harimau raksasa yang tingginya 10.000 meter. Harimau raksasa ini ditutupi sisik putih, taringnya menonjol, sangat ganas, dan aumannya menggetarkan seluruh lembah. Tian Xing dan yang lainnya gemetar dan mundur ke lembah. Pada saat yang sama,
Pemuda ketiga berjubah putih juga mengeluarkan jurus rahasia asal-usulnya dan menyerang Luming. Ketiganya menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan mereka sangat mengejutkan. Bagus. Luming sama sekali tidak takut. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya terus diaktifkan. Di atas kepalanya, pintu dominasi dan pedang penghancur kehampaan muncul satu demi satu, semuanya memancarkan cahaya warna-warni saat mereka menyerang ketiga orang itu. 3 keterampilan rahasia asal. Dan EBSCP, harimau raksasa itu berteriak kaget saat ia melepaskan seberkas cahaya putih dengan kekuatan yang mengerikan. Kemanapun ia lewat, ruang itu meledak, dan menghantam pintu penguasa itu. Dentang, pintu kekuasaan bergetar, dan sinar putih dari harimau raksasa hancur. Kekuatan mengerikan itu memaksa harimau raksasa mundur. Anggota aliansi Yuntian lainnya terpental dan menabrak batu raksasa hingga retak. Batu-batu di sini sangat keras. Jika diletakkan di luar, mungkin akan menghancurkan dunia. Sungguh tubuh Dewa Purba yang kuat. Mata Luming berkedip-kedip. Dia dikejutkan oleh tubuh Dewa Purba harimau raksasa. Tubuh asli harimau itu lebih kuat dari yang lain, bahkan lebih kuat dari Luming. Luming memperkirakan bahwa itu setara dengan tubuh Dewa kuno lapis baja ungu tingkat menengah. Dengan demikian, kekuatan keseluruhannya berada di atas kedua lainnya. Akan tetapi, hal itu tidak membuat banyak perbedaan bagi Luming. Asyik, gerbang dewa bergetar dan menjadi semakin kuat, dan daya isapnya menjadi semakin kuat saat terus menekan harimau itu. Pintu dominasi adalah keterampilan rahasia asal mula yang paling awal dipahami Luming. Dia telah memahaminya sepenuhnya sendiri. Setelah berkultivasi hingga sekarang, pemahamannya tentang pintu dominasi telah semakin dalam dan kekuatannya menjadi lebih besar. Ledakan. Dan EBSCP, gerbang dewa dan harimau beradu untuk kedua kalinya. Harimau itu berteriak saat salah satu cakarnya meledak. Darah mengalir keluar saat ia mundur. Kami di sini untuk membantu Anda. 2 anggota aliansi Yuntian lainnya berteriak dan hendak bergegas mendekat. Kalian seharusnya mengkhawatirkan diri kalian sendiri. Luming berkata dengan dingin. Tombak dewa yang mendominasi dan pedang penghancur kehampaan diledakkan ke arah mereka berdua. Ledakan. Ledakan. Keduanya langsung dikalahkan, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Salah satu dari mereka tertusuk oleh cahaya tombak, dan yang lainnya ditebas oleh pedang penghancur kehampaan, hampir terbelah 2. Kali ini, lukanya bahkan lebih serius. Bab 3406, Master Aliansi Yuntian tiba. 2 anggota Aliansi Yuntian terluka parah oleh Luming. Mereka memuntahkan darah dan bahkan tidak dapat mempertahankan tubuh surgawi primordial mereka. Tubuh mereka menyusut dan kembali ke keadaan normal. Dan EBSCP, hanya harimau raksasa yang tersisa, dan bahkan lebih lemah. Gerbang dewa ditekan, dan harimau raksasa menjerit. Sebagian besar kepalanya meledak, dan darah, daging, dan tulang beterbangan di mana-mana. Harimau raksasa itu mengeluarkan suara melengking yang mengerikan saat tubuhnya yang besar terlempar sebelum menabrak sebuah batu besar. Dengan suara retakan, batu besar itu hancur, dan suara tulang pelindung yang hancur bergema di seluruh area. Seluruh tubuh harimau raksasa itu berubah bentuk. Ia terluka parah, lalu tubuhnya menyusut dengan cepat. Ia juga tidak dapat mempertahankan tubuh dewa aslinya, jadi ia berubah menjadi manusia. Setelah berubah menjadi manusia, wajahnya pucat dan dia masih memuntahkan darah. Auranya sangat lemah. Wah, Luming mendarat di depan pemuda dengan tanda berbentuk harimau di antara alisnya. Dia menatapnya dengan dingin, menyebabkan pihak lain menggigil dan berkeringat dingin. Kau ingin menghancurkan aliansi naga dengan kultivasimu. Terdengar suara mengejek. Kamu, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki sedikit kekuatan. Ketika semua Master Aliansi Yuntianku keluar, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Pemuda dengan harimau di antara alisnya meraung. Dia masih mengancam Luming. Wah, Luming menendang wajah lawannya. Gigi dan darahnya berhamburan kemana-mana. Wajahnya hampir hancur. Kamu masih berani mengancamku saat ini. Kamu ingin mati. Luming berkata dengan dingin. Ketiga anggota Aliansi Yuntian tidak berani berbicara lagi. Kemudian, Luming mengedarkan kekuatan surgawinya dan meraih cincin penyimpanan milik 3 anggota Aliansi Yuntian di udara. Aku tidak akan membunuhmu kali ini. Ketiga cincin penyimpanan ini akan menjadi bunganya. Pergilah. Kembalilah dan beritahu presidenmu bahwa jika dia tidak senang,
dia bisa datang dan mencoba. Dengan itu, Lu Ming berbalik dan pergi, mengabaikan ketiga anggota aliansi Yuntian. Ketiga anggota aliansi Yuntian terkejut karena Lu Ming tidak membunuh mereka. Mereka menghela napas panjang lega, berjuang untuk bangkit, dan pergi dengan tergesa-gesa. Sebelum mereka pergi, mata ketiga orang itu memancarkan cahaya dingin, dan niat membunuh mereka sedingin pisau. Ketua aliansi, jika kamu membiarkan dia pergi begitu saja, aliansi Yuntian pasti akan membalas dendam. Tianxing berjalan mendekat, khawatir. Apakah kamu pikir aliansi Yuntian tidak akan membalas dendam setelah kamu membunuh mereka? Lu Ming tersenyum tipis. Tianxing terdiam. Para petinggi aliansi Yuntian pasti sudah tahu tentang kedatangan anggota aliansi Yuntian. Bahkan jika mereka membunuh mereka bertiga, aliansi Yuntian tetap akan datang. Melepaskan atau tidak sebenarnya sama saja. Terlebih lagi, mereka hanya 3 orang kecil. Mereka tidak dapat memengaruhi gambaran besar. Nanti, mereka bahkan mungkin dapat menghasilkan lebih banyak kristal Dewa Purba untuk kita. Selain itu, kalian harus bergegas dan memurnikan kristal Dewa Purba. Cobalah untuk menerobos secepat mungkin sehingga kalian dapat membantuku. Setiap kali, aku harus mengambil tindakan sendiri. Apakah kalian tidak malu? Kata Lu Ming. Ini, Tianxing, Suiku, dan yang lainnya tersipu. Wajah mereka memerah. Memang, setiap kali Lu Ming bertindak secara pribadi, mereka hanya bisa menonton pertunjukan dari samping. Itu membuat mereka merasa malu. Jangan khawatir, Ketua Aliansi. Kami pasti akan bekerja keras untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan kami sehingga kami dapat membangun diri di pegunungan yang terkenal itu secepat mungkin. Tidak buruk, kami pasti akan bekerja keras dalam kultivasi kami. Yang lain menimpali, mata mereka penuh tekad. Baiklah, pergilah dan berkultivasi. Serahkan aliansi Yuntian kepadaku. Lu Ming mengangguk. Faktanya, bakat yang dimiliki aliansi naga tidaklah rendah, dan mereka tidak lebih buruk dari para kesayangan surga dari pegunungan terkenal. Mungkin karena usia mereka, atau karena mereka memasuki dunia ini relatif terlambat, kultivasi dan tubuh surgawi primordial mereka tidak terlalu tinggi. Itulah sebabnya kekuatan tempur mereka tidak dapat dibandingkan dengan para jenius dari pegunungan terkenal. Dan EBSCP, asalkan mereka diberi waktu dan kristal dewa utama, kultivasi dan kekuatan mereka akan meningkat cepat. Kali ini, aku telah memperoleh beberapa kristal Dewa Purba. Aku akan memberikannya kepadamu. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan yang baru saja diperolehnya dan menemukan banyak kristal surgawi purba di dalamnya. Dia membagikannya kepada orang-orang dari aliansi naga untuk disempurnakan. Bagaimanapun, dia memiliki banyak kristal Dewa Purba sekarang dan tidak akan dapat menggunakan semuanya. Dia akan membiarkan yang lain meningkatkan kultivasi mereka terlebih dahulu sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak di masa depan. Tianxing dan yang lainnya mengambil kristal Dewa Purba dan pergi untuk memurnikannya dengan gembira. Lu Ming duduk bersila di pintu masuk lembah, menunggu kedatangan aliansi Yuntian. Benar saja, beberapa hari kemudian, sekelompok orang datang dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian, setidaknya beberapa ratus sosok muncul tidak jauh dari sana, membentuk kipas dan mengelilingi lembah tempat aliansi naga berada. Niat membunuh yang dingin tidak disembunyikan sama sekali. Mereka di sini. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan melihat 3 pemuda yang datang beberapa hari yang lalu. Aku sudah mengampuni nyawa kalian terakhir kali, dan kalian bertiga masih berani datang. Apa kalian ingin mati? Tatapan mata Lu Ming menyapu ketiga pemuda itu saat suaranya yang tenang menyebar ke seluruh tempat. Jangan kurang ajar. Kali ini, pemimpin aliansi Yuntian dan beberapa wakil pemimpin datang sendiri, dan kalianlah yang akan mati. Pemuda yang mempunyai tanda berbentuk harimau di keningnya itu berteriak, tatapan matanya amat dingin. Kau pemimpin aliansi naga. Seorang pemuda melangkah keluar dari aliansi Yuntian. Pemuda itu sangat kekar dan mengenakan baju besi merah menyala. Yang aneh adalah dia sebenarnya memiliki 6 lengan. Matanya ganas dan auranya yang ganas terus-menerus menekan Lu Ming. Meskipun orang ini berwujud manusia, ia tetap memiliki 6 lengan. Jelas bahwa ia kemungkinan besar adalah makhluk yang menakutkan. Ya, itu aku. Kamu siapa? Lu Ming berkata dengan keras. Ni Kuangtian, pemimpin aliansi Yuntian. Kata pemuda berlengan 6 itu. Jadi, dia adalah master aliansi Yuntian.
Apa yang membawamu ke sini? Aku katakan padamu, aliansi nagaku miskin dan tidak bisa menghiburmu. Lu Ming tersenyum tipis. Jangan pura-pura bodoh di sini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jadilah budak aliansi Yuntianku dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau akan mati. Ni Kuangtian, pemimpin aliansi Yuntian, berkata dengan tatapan membunuh. Ini omong kosong lagi. Tidak ada gunanya bicara lagi. Cepat serang. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu. Lu Ming berkata, tubuhnya memancarkan semangat juang yang kuat. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar ingin melihat kekuatan pemimpin aliansi Yuntian. Dia sangat penasaran seberapa kuat pemimpin pasukan yang mampu berpijak di Gunung Fengyun. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pemimpin aliansi awan langit berteriak dingin, niat membunuhnya teramat dingin. Ketua aliansi, Anda tidak perlu menggunakan pisau jagal untuk membunuh seekor ayam. Anda tidak perlu membunuh anak ini sendiri. Saya akan melakukannya. Seorang pemuda lain melangkah keluar dari belakang Ni Kuangtian dan berkata dengan keras. Mata Ni Kuangtian berkedip. Dia berkata, bagus. Kalau begitu, serang saja. Jangan menunjukkan belas kasihan. Bunuh dia secara langsung. Sebagai pemimpin aliansi Yuntian, tidak baik baginya untuk menyerang secara langsung. Jika dia membiarkan yang lain menyerang, dia akan dapat menguji kekuatan Lu Ming. Nak, siapakah kamu? Lu Ming bertanya. Wakil pemimpin aliansi Yuntian, Sue Sang. Pemuda yang berjalan keluar dari belakang menjawab. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Sue Sang bergerak. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya pedang, menembus udara dan menyerang Lu Ming. Bab 3407 melawan 4 ahli hebat sendirian. Seluruh tubuh Sue Sang bersinar dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Tubuhnya seperti pedang saat ia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menyerang Lu Ming. Ruang meledak saat kecepatannya luar biasa cepat. Asyik, Lu Ming melancarkan jurus 9 Kun Peng Surgawi dan tubuhnya melesat cepat dalam upaya menghindari serangan Sue Sang. Akan tetapi, ia masih sedikit terlambat. Tubuhnya tersapu oleh gelombang sisa cahaya pedang, yang mengeluarkan suara mendesis dan percikan api yang berterbangan ke segala arah. Kemudian, luka pedang dengan paksa terkoyak di tubuh Lu Ming. Sangat tajam, jantung Lu Ming berdebar kencang. Baru saja, dia telah mengaktifkan tubuh emas iblis langit. Ketangguhan tubuhnya lebih kuat dari artefak dewa, tetapi masih terkoyak oleh gelombang sisa cahaya pedang. Jelas terlihat betapa mengerikan serangan pihak lain. Serangan lawan meleset. Kilatan pedang itu bergoyang sedikit dan berubah arah untuk menyerang Lu Ming lagi. Kecepatannya tampak sedikit lebih cepat. God King tingkat ke-8. Aura pihak lain sangat kuat. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-8 alam God King. Dia bahkan lebih kuat dari anggota aliansi Yuntian yang pernah ditemui Lu Ming sebelumnya. Fenomena naga surgawi. Lu Ming mengayunkan tinjunya, dan suara auman naga terdengar di kehampaan. Seni perwujudan naga suci diaktifkan, dan naga suci bercakar 9 muncul satu demi satu. Mereka meraung ke langit dan menerkam Sue Sang secara berurutan. Ledakan-ledakan-ledakan. Cahaya pedang menghantam naga surgawi bercakar 9. Naga surgawi bercakar 9 itu meraung dengan keras dan kemudian, satu demi satu, naga surgawi bercakar 9 itu terbelah menjadi 2. Bocah, kau tak bisa menghentikanku. Suara Sue Sang datang dari cahaya pedang. Benarkah begitu? Sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Dia lalu berteriak dengan suara rendah, ledakan. Semua naga dewa bercakar 9 itu meledak sekaligus. Energi penghancur menyapu ke segala arah dan membombardir cahaya pedang. Asyik, cahaya pedang bergetar, dan suara pedang bergema di langit. Kemudian cahaya pedang itu mundur dengan dahsyat, memperlihatkan sosok Sue Sang sekali lagi. Dia tidak terluka, tetapi ekspresinya agak jelek. Kamu memang cukup kuat. Tidak heran kamu bisa mengalahkan anggota aliansi Yuntian kita. Namun, itu hanya pemanasan. Sekarang, pemanasan sudah berakhir. Sue Sang berbicara, suaranya sangat dingin dan niat membunuhnya yang dingin terlihat jelas. Pemanasan. Aku bahkan belum mulai pemanasan. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Kamu terlalu percaya diri. Aku akan membunuhmu sekarang. Sue Sang berteriak dingin. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai membengkak, dan pada saat berikutnya, dia benar-benar berubah menjadi seekor bangau putih. Bangau putih itu besar sekali,
tingginya setidaknya beberapa ratus meter. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu-bulu putih, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Pada saat yang sama, sebuah pedang tempur perunggu muncul di atas kepalanya. Ini adalah keterampilan rahasia asalnya. Asyik, suara teriakan pedang bergema ke segala arah. Sekali lagi, Sue Sang berubah menjadi sinar cahaya pedang dan menyerang Lu Ming. Pedang Qi 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Lu Ming berubah serius. Ia mengepalkan tinjunya di udara dan tombak dewa yang mendominasi muncul di tangannya. Dengan goyangan tombak, sungai panjang dao tombak mengalir deras ke depan. Ledakan. Sungai panjang dao tombak bertabrakan dengan pancaran pedang pihak lain, menimbulkan ledakan yang mengerikan. Sungai panjang dao tombak terbentuk dari pancaran tombak kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka meledak bersamaan, mereka memiliki kekuatan penghancur. Namun, pada saat ini, pancaran tombak ini terus-menerus dipatahkan oleh pancaran pedang. Cahaya pedang menerobos sungai dan terus mendekati Lu Ming, menuju ke arahnya. Gerbang dominasi, pedang penghancur kekosongan. Kemudian, hati Lu Ming bergerak lagi, dan pintu dominasi serta pedang penghancur kehampaan terbang keluar, memancarkan cahaya warna-warni. Mereka melesat maju dan membombardir cahaya pedang. Dentang, dentang, dua kali gemuruh yang mengguncang bumi meledak, dan kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ketika mendarat di tanah, kekuatan itu menciptakan lubang di tanah yang sangat keras. Kemudian, cahaya pedang itu bergetar hebat, dan cahaya pedang yang telah diubah Sue Sang terlempar lagi. Membunuh. Wujud bangau putih Sue Sang memiliki kilatan dingin di matanya. Dengan lolongan panjang, pedang tempur perunggu dan dirinya menjadi satu. Dengan kepakan sayapnya, dia sekali lagi berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menebas Lu Ming. Kali ini, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, cahaya pedang muncul di atas kepala Lu Ming. Banyak orang bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Namun, Lu Ming masih menangkap lintasannya. Dentang. Pedang penghancur kehampaan itu tampaknya mampu menghancurkan kehampaan. Pedang itu juga sangat cepat. Pedang itu muncul di atas kepala Lu Ming terlebih dahulu dan memblokir serangan pihak lain. Kemudian, pintu dominasi ditekan turun dari langit, memancarkan daya hisap yang mengerikan untuk memenjarakan pihak lain. Kemudian, Lu Ming mengguncang tombak Dewa Tirani dan bergegas maju, membombardir cahaya pedang. Beberapa keterampilan rahasia asal-usul Lu Ming bekerja sama dengan mulus. Dentang. Cahaya pedang itu bergetar hebat, dan cahaya di atasnya hampir tersebar. Dengan suara swoosh, pedang itu terbang lagi. Kali ini, Sue Sang terluka. Sepotong besar bulu-bulu halus di tubuhnya telah rontok. Bulu-bulu putih beterbangan di udara dan darah merembes keluar dari mulutnya. Inikah kekuatanmu? Tidak seberapa. Suara menghina Lu Ming terdengar. Lu Ming sekarang berada di tingkat ke-6 alam Raja Surgawi, sementara lawannya hanya berada di tingkat ke-8. Jika bukan karena keajaiban yang mengerikan itu, Lu Ming akan mampu melewati 2 tingkat dan mengalahkan lawannya bahkan tanpa menggunakan tubuh dewa kunonya. Brengsek! Sue Sang berteriak, tetapi dia masih sangat terkejut. Dia telah menggunakan semua kekuatannya tadi, tetapi dia masih ditekan samar-samar oleh Lu Ming. Ini membuatnya sangat terkejut. Selain itu, Ni Kuangtian dan yang lainnya juga sangat terkejut. Hari ini, kita di sini untuk bertempur dengan kekuatan kita, bukan untuk menyelesaikan dendam pribadi. Tidak perlu melawannya sendirian. Mari kita serang bersama dan bunuh dia terlebih dahulu. Ni Kuangtian membuka mulutnya saat ini. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kekuatan Lu Ming terlalu mengerikan. Jika dia melangkah maju dan menembus tingkat ke-7 alam Raja Dewa, aliansi Yuntian tidak akan punya tempat lagi. Benar sekali, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Seorang pemuda lain juga berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Ni Kuangtian terluka, total 3 pemuda melangkah maju. Aura kuat mereka meledak dan membentuk tanduk dengan Sue Sang, menekan Lu Ming. Mereka semua berada di tingkat ke-8 alam Raja Dewa. Di antara mereka, Ni Kuangtian adalah yang paling kuat. Dia telah mencapai puncak tingkat ke-8 dari alam Raja Dewa. Mereka pasti pemimpin dan 3 wakil pemimpin aliansi Yuntian. Hati Lu Ming tergerak. Aliansi Yuntian memiliki 1 pemimpin dan 3 wakil pemimpin, menjadikan mereka 4 orang terkuat di aliansi. Menyerang. Ni Kuangtian berteriak. Aura kekerasan meledak dari tubuhnya.
Tubuhnya membengkak dengan cepat dan berubah menjadi kera raksasa setinggi 10.000 meter. Kera raksasa ini seluruh tubuhnya berwarna merah menyala dan memiliki 6 lengan. Auranya sangat ganas. Inilah tubuh surgawi purba. Pada saat yang sama, dua wakil kepala aliansi Yuntian lainnya juga menggunakan tubuh dewa primordial mereka. Mereka telah menyaksikan kemampuan Lu Ming. Oleh karena itu, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka saat mereka bergerak. Mereka tidak berani ceroboh. Pada saat yang sama, Sue Sang juga bergerak. Dia berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan dan menyerang Lu Ming. Keempat ahli itu bergabung dan menyegel titik-titik vital Lu Ming, ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Mengaum, mati, Lu Ming meraung. Tubuhnya membesar dengan cepat dan berubah menjadi dewa kuno berbaju ungu. Membunuh, Lu Ming berteriak. Dia memegang tombak dewa yang mendominasi di satu tangan dan pintu dominasi di tangan lainnya, menyapukannya ke segala arah. Bab 3408, hampir takut mati. Ledakan-ledakan-ledakan. Lu Ming memblokir serangan Ni Kuangtian dan yang lainnya dengan cara yang brutal. Dengan 4 ledakan berturut-turut, daerah itu meledak, dan gelombang kejut yang mengerikan meledakkan lubang besar di tanah, menyebabkan batu beterbangan di mana-mana. Bas, wus, Ni Kuangtian dan 3 orang lainnya dengan cepat mundur beberapa ribu meter. Namun, Lu Ming melakukan hal yang sama. Ia juga mundur dengan cepat, merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Mereka memang kuat, tidak heran mereka adalah 4 orang terkuat di aliansi Yuntian. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Lu Ming telah menggunakan tubuh dewa kuno berbaju zirah ungu melawan 4 ahli hebat aliansi Yuntian, tetapi dia masih belum memiliki keunggulan. Hal utama adalah bahwa tubuh dewa primordial pihak lain terlalu matang. Tubuh dewa kuno berbaju zirah ungu milik Lu Ming setara dengan tubuh dewa kuno berbaju zirah ungu tahap awal, sedangkan keempat anggota aliansi Yuntian semuanya memiliki tubuh dewa primordial yang lebih kuat darinya. Dalam hal tubuh dewa kuno, bahkan yang terlemah di antara mereka telah mencapai tahap tengah tubuh dewa kuno berbaju ungu. Ni Kuangtian, khususnya, mungkin setara dengan tahap akhir tubuh dewa kuno berbaju ungu. Kekuatannya luar biasa. Ini adalah hal yang wajar. Pihak lain telah lama menetap di Gunung Awan Angin dan berkultivasi selama bertahun-tahun. Dia pasti telah memurnikan kristal surgawi primordial yang tak terhitung jumlahnya. Wajar jika tubuh surgawi primordialnya melampaui Lu Ming. Anak nakal ini harus disingkirkan. Membunuh. Ni Kuangtian dan 3 orang lainnya mundur. Kemudian, mereka meraung dan menyerang Lu Ming. Semua orang menggunakan kartu truf mereka dan segala macam serangan mengerikan yang menutupi langit dan bumi diarahkan pada Lu Ming. Lu Ming tidak berani ceroboh. Dia memusatkan perhatiannya pada hal itu. Di atas kepalanya, tampaklah bulan terang, matahari agung, dan tanduk naga surgawi yang tak terlupakan. Lu Ming telah menggunakan ke-6 jenis keterampilan rahasia asal untuk bertarung melawan 4 ahli teratas aliansi Yuntian. Keduanya telah berubah menjadi tubuh dewa purba mereka. Meskipun mereka berdua besar, kecepatan mereka juga menakjubkan. Daerah itu dipenuhi angin kencang dan siulan. Tubuh mereka terus berkedip dan bertabrakan. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar lusinan gerakan. Pasukan aliansi Yuntian terus mundur, dan sulit bagi mereka untuk tetap berada di dekatnya. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Pemuda dengan tanda berbentuk harimau di dahinya yang datang mencari masalah terakhir kali sangat terkejut. Kekuatan Lu Ming berada di luar imajinasinya. Dia begitu menakutkan hingga mampu melawan 4 orang terkuat di aliansi Yuntian. Bagaimana jika Lu Ming ingin membunuhnya sebelumnya? Memikirkan hal itu, dia merasa takut terus-menerus. Di kejauhan area ini, ada juga beberapa orang lain yang bersembunyi dalam kegelapan. Orang-orang ini adalah ahli dari kekuatan lain di Gunung Fengyun. Kali ini, kekuatan penuh aliansi Yuntian secara alami telah membuat khawatir pasukan lain, dan pasukan ini secara alami mengirim para ahli untuk menyelidiki. Apa latar belakang aliansi naga? Bagaimana mungkin pemimpin aliansi mereka memiliki kekuatan tempur seperti itu? Dia hanya berada di alam Raja Dewa tingkat ke-6, tetapi dia mampu melawan 4 ahli aliansi Yuntian sendirian. Entahlah. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Kurasa dia dari gunung kecil. Itu mungkin. Ada beberapa makhluk surgawi yang mengerikan yang akan mengumpulkan kekuatan di gunung kecil. Ketika mereka dewasa, mereka akan membunuh dan mendaki gunung-gunung yang terkenal.
Orang-orang ini berdiskusi secara rahasia sambil menatap medan perang tanpa berkedip. Mereka ingin melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Keren, keren, hahaha. Semakin Luming bertarung, semakin nyaman perasaannya. Dan EBSCP, dia telah mencapai tingkat ke-6 alam Raja Dewa dan tubuh Dewa kunonya telah mencapai tubuh Dewa kuno berbaju ungu, tetapi dia belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran. Pertempuran ini adalah salah satu yang membuatnya merasa sangat puas. Namun, Ni Kuangtian dan yang lainnya terkejut. Mereka telah berkultivasi di sini selama bertahun-tahun dan tubuh surgawi primordial mereka telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bersama dengan keterampilan rahasia lainnya dan keterampilan rahasia asal, mereka sangat kuat. Di dunia luar, mereka hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Namun, kultivasi mereka 2 tingkat lebih tinggi dari Luming, dan kekuatan gabungan mereka berempat tidak dapat melakukan apapun padanya. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Sudah hampir waktunya untuk mengirim mereka pergi. Ada kilatan dingin di mata Luming. Aura di tubuhnya tiba-tiba naik 1 tingkat. Formula pertempuran meningkatkan kekuatan tempurnya 5 kali lipat. Sebelumnya, dia belum memicu formula pertempuran untuk meningkatkan kecakapan pertempurannya sebanyak 5 kali. Sekarang, dia telah berhasil memicunya. Setelah memicu peningkatan 5 kali lipat dalam kekuatan tempur dari formula pertempuran, kemampuan Luming sudah berada di atas Ni Kuangtian dan 3 orang lainnya. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengan 4 ledakan berturut-turut, Ni Kuangtian dan 3 orang lainnya mengerang dan mundur. Kamu masih punya tenaga tersisa. Ekspresi Ni Kuangtian dan 3 orang lainnya berubah drastis. Mereka sangat terkejut. Aku akan mengantarmu pergi. Luming berteriak dingin. 6 keterampilan rahasia asal diaktifkan secara ekstrim. Kekuatan surgawinya mengalir masuk seolah-olah gratis. Memancarkan ribuan sinar cahaya dan meledak ke arah Ni Kuangtian dan 3 lainnya. Blokir itu. Ni Kuangtian dan 3 orang lainnya meraung dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa tombak dewa yang mendominasi di tangan Luming dipenuhi dengan gumpalan petir. Luming tidak hanya mengeluarkan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula pertempuran, tetapi dia juga diam-diam meminjam kekuatan QQ. Pihak lain telah mengelilinginya dengan 4 orang, jadi mengapa dia tidak bisa meminjam kekuatan QQ? Keterampilan rahasia asal lainnya menyerang Ni Kuangtian dan 2 orang lainnya, sementara tombak tirani bertabrakan dengan cahaya pedang Suesang. Suesang pernah terluka oleh Luming sebelumnya dan kemampuannya agak rusak. Sekarang Luming telah mengaktifkan formula karakter pertempuran dan telah meminjam kekuatan QQ, dia tidak dapat menahannya sama sekali. Dengan ledakan dahsyat, cahaya pedang Suesang langsung hancur. Pada saat yang sama, petir QQ menyebabkan tubuhnya membeku. Bunuh! Luming berteriak dingin. Tombak Dewa Tirani itu menusuk kepala Suesang tanpa ampun. Suesang bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia dibunuh oleh Luming. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dan dengan cepat berubah menjadi bentuk aslinya. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Ni Kuangtian dan 2 lainnya baru saja mulai bertarung melawan keterampilan rahasia asal Luming lainnya. Tubuh mereka gemetar dan mereka mundur. Suesang telah terbunuh sebelum mereka sempat bereaksi. Namun, Luming sudah bergerak. Setelah membunuh Suesang, dia tidak berhenti dan mengejar wakil kepala aliansi Yuntian lainnya. Gerakan ini juga meminjam kekuatan QQ. Arg! Teriak wakil ketua aliansi dan mundur. Separuh tubuhnya meledak dan dia terluka parah. Kemudian, gerbang dewa menekan ke bawah, menghancurkan tubuhnya berkeping-keping dan membunuhnya di tempat. Dalam sekejap mata, Luming telah membunuh 2 wakil kepala aliansi Yuntian. Ni Kuangtian dan yang lainnya akhirnya sadar dan hampir mati ketakutan. Pada saat ini, kemampuan yang ditunjukkan Luming jauh di atas mereka. Serang! Semua orang, serang bersama dan bunuh orang ini. Ni Kuangtian meraung, memanggil semua anggota aliansi Yuntian untuk menyerang dan membunuh Luming. Siapapun yang berani bergerak akan mati. Luming berteriak dingin, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Anggota aliansi Yuntian merasakan hawa dingin di hati mereka. Mata mereka berkedip beberapa kali, tetapi tidak ada yang bergerak. Orang-orang ini berasal dari ras yang berbeda di alam semesta purba. Mereka semua jenius, jadi bagaimana mereka bisa benar-benar tunduk kepada orang lain? Sebelumnya,
mereka telah bergabung dengan aliansi Yuntian untuk mencari perlindungan agar mereka dapat membangun diri di Gunung Fengyun. Sebagai gantinya, mereka harus menyerahkan sejumlah besar kristal Dewa Purba. Mereka sama sekali tidak setia kepada Ni Kuangtian dan yang lainnya. Bab 3409 angka meningkat. Terus terang saja, anggota aliansi Yuntian dan kelompok Ni Kuangtian hanya bekerja sama satu sama lain. Kelompok Ni Kuangtian memiliki kekuatan tempur yang kuat dan melindungi mereka. Mereka harus menyerahkan kristal dewa primitif. Begitu mereka meninggalkan dunia ini, tak akan ada lagi yang peduli dengan orang lain, dan tidak akan ada lagi kesetiaan yang perlu dibicarakan. Biasanya, mereka hanya akan bertarung dan membunuh. Namun, sekarang setelah mereka bertemu dengan makhluk mengerikan seperti Luming, mereka mungkin akan terbunuh jika mereka naik. Mengapa mereka naik? Tentu saja, tidak ada seorang pun yang melangkah maju. Sialan, sialan. Ni Kuangtian meraung. Pada saat yang sama, Luming telah mengendalikan semua keterampilan rahasia asal dan meledakkannya. Adapun Luming sendiri, dia memegang tombak Dewa Tirani di tangannya. Cahaya tombak itu seperti gunung saat menghantam ke arah wakil ketua aliansi terakhir. Wakil ketua aliansi ini tidak dapat menangkisnya sama sekali dan langsung terluka parah. Kemudian, pedang penghancur kehampaan terbang melewatinya dan memenggal kepala orang ini. 3 wakil kepala aliansi Yuntian semuanya telah tumbang. Ni Kuangtian sangat ketakutan hingga ia meraung. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghalangi jurus rahasia asal Luming. Kemudian, ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, kilatan petir menyambar. Kecepatannya terlalu cepat dan jatuh ke tubuh Ni Kuangtian. Tubuh Ni Kuangtian mati rasa dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Ledakan. Gerbang dominasi menjadi puluhan ribu kaki tingginya dan menghantam kepala Ni Kuangtian. Jika Ni Kuangtian terkena, dia pasti mati. Mengaum. Ni Kuangtian mengeluarkan raungan yang mengerikan. Cahaya merah menyala di tubuhnya semakin kuat. Pada saat kritis, dia bergerak. Keenam lengannya tiba-tiba melambai dan serangan membombardir pintu dominator, menghalangi serangan. Tubuh dewa primitif setara dengan tahap akhir tubuh dewa kuno berbaju ungu. Sungguh luar biasa. Ia masih bisa bergerak setelah terkena petir kiu-kiu. Luming juga menghela napas, tetapi gerakannya tidak lambat. Dia melangkah maju dan muncul tidak jauh dari Ni Kuangtian. Dia memegang pintu dominasi di tangan kirinya dan tombak Dewa Tirani di tangan kanannya. Dia mengayunkannya dan menghantamkannya ke wajah Ni Kuangtian. Kekuatan tempur Luming kini 5 kali lebih kuat setelah mengaktifkan formula karakter pertempuran. Selain itu, ia memiliki 11 jenis kekuatan surgawi, 7 di antaranya adalah kebangkitan ketiga. Ia juga memiliki tubuh dewa kuno berlapis baja ungu. Ketika semua ini dilepaskan, ia menjadi terlalu kuat. Selain itu, ada keterampilan rahasia asal lainnya, yang semuanya diledakkan ke arah Ni Kuangtian. Ah! Ni Kuangtian meraung. Matanya merah. Dia berjuang untuk hidupnya. Dia memegang 5 senjata dewa yang berbeda di 6 lengannya dan keterampilan rahasia asal di lengan lainnya. Keenam lengannya melambai putus asa, menghalangi serangan Luming. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Kaca, kaca, retakan muncul pada senjata-senjata suci di tangan Ni Kuangtian, lalu semuanya meledak. Hanya keterampilan rahasia asal yang tersisa. Ni Kuangtian didorong mundur oleh kekuatan itu, dan darah muncrat di udara. Membunuh. Luming tidak meminjam kekuatan kiu-kiu. Dia ingin membunuh Ni Kuangtian dengan kekuatannya sendiri. Ledakan. Gerbang dominasi bertabrakan dengan salah satu lengan Ni Kuangtian. Lengan Ni Kuangtian meledak dan darah serta daging beterbangan di mana-mana. Puci. Dengan kilatan pedang penghancur kehampaan, lengan Ni Kuangtian yang lain terputus. Selain itu, bulan dari matahari lunar dan matahari dari matahari solar menyebarkan sinar cahaya yang mengerikan. Tubuh Ni Kuangtian tampak terbakar dan akan berubah menjadi abu. Ah, kalau kita akan mati bersama. Ni Kuangtian meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berdarah yang menyilaukan. Dia ingin membakar dirinya sendiri dan mati bersama Luming. Namun, Luming menggunakan mata Dewa Yin yang miliknya. Rune Yin dan yang muncul dan membungkus Ni Kuangtian dengan erat, mencegahnya meledak. Kemudian, tombak dominasi, pintu dominasi, pedang penghancur kehampaan, tanduk naga surgawi yang tak terlupakan, semuanya turun sekaligus. Kali ini,
Ni Kuangtian tidak dapat melawan lagi. Sambil berteriak, tubuhnya diledakkan oleh berbagai serangan dan dia pun tewas di tempat. Sejak saat itu, keempat pemimpin aliansi Yuntian semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Keempat pemimpin aliansi Yuntian semuanya telah tewas. Apakah masih ada yang ingin bertarung? Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat ia mengamati anggota aliansi Yuntian lainnya. Semua anggota aliansi Yuntian tampak pucat. Keempat master aliansi semuanya sudah mati, jadi bagaimana mungkin mereka berani bertarung? Anggota aliansi Yuntian lainnya sebagian besar berada di tingkat ke-7 atau ke-6 alam Raja Surgawi. Mereka bukan tandingan Lu Ming. Mereka hanya akan mencari kematian jika mereka naik. Aku tak berani, aku tak berani. Orang-orang ini dengan cepat menggelengkan kepala. Di antara mereka, pemuda dengan tanda berbentuk harimau di antara alisnya adalah yang paling ketakutan. Wajahnya sepucat salju. Sebelumnya, dia mengancam Lu Ming dan ingin dia mati tanpa tempat pemakaman. Sekarang setelah pendukungnya mati, bagaimana Lu Ming akan menghadapinya? Seperti yang diduga, tatapan Lu Ming beralih kepadanya. Bagaimana denganmu? Bukankah kau ingin membunuhku? Pemuda dengan tanda berbentuk harimau di antara alisnya lemas dan hampir jatuh ke tanah. Dia nyaris tidak mampu mempertahankan tubuhnya dan berkata, "Aku tidak berani, aku tidak berani. Aku hanya berbicara tanpa berpikir terakhir kali. Kekuatan pemimpin aliansi tidak ada bandingannya. Aku bersedia bergabung dengan aliansi naga dan bekerja untukmu." "Oh, kamu bersedia bergabung dengan aliansi nagaku?" kata Lu Ming. Aku bersedia 100 kali lipat." Pemuda dengan tanda berbentuk harimau di antara alisnya berkata dengan tergesa-gesa. "Kamu bisa bergabung dengan aliansi nagaku." Lu Ming mengangguk dan menatap anggota aliansi Yuntian lainnya. "Bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian lakukan? Jika kalian tidak bergabung dengan aliansi naga, Ni Kuangtian dan 3 orang lainnya akan terbunuh. Di masa depan, wilayah aliansi Yuntian pasti akan menjadi milik aliansi naga. Jika kalian tidak bergabung dengan aliansi naga, kalian tidak akan dapat membangun diri di wilayah ini, mengerti?" Pemuda yang ada tanda berbentuk harimau di keningnya langsung berteriak, mengira bahwa dirinya adalah anggota Liga Naga. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak menghentikannya. "Saya bersedia bergabung dengan aliansi naga. Saya juga bersedia." Banyak anggota aliansi Yuntian bergabung dengan aliansi naga. Bagi mereka, sama saja apakah mereka bergabung dengan aliansi Yuntian atau aliansi naga. Selama mereka bisa dilindungi dan punya tempat untuk mengolah dan memadatkan kristal Dewa Purba, itu akan baik-baik saja. Pada akhirnya, hampir semua anggota aliansi Yuntian bersedia bergabung dengan aliansi naga. Jumlah mereka lebih dari 200 orang. Lu Ming sangat gembira. Ia merasa senang karena banyak orang membantunya memadatkan kristal-kristal Dewa Purba. Meskipun dia tidak bisa menyempurnakan semuanya sekarang, dia bisa mengeluarkannya dan menyempurnakannya perlahan-lahan di masa mendatang. Selain itu, dia masih memiliki keluarga dan teman-temannya. Bahkan jika dia menjualnya, itu akan sangat berharga. Banyak orang mungkin akan memperebutkannya, terutama mereka yang mengolah tubuh Dewa Purba. Bagaimana kalian menyerahkannya sebelumnya? Berapa rasio kristal Dewa Purba dengan kristal Dewa asli? Lu Ming bertanya kepada pemuda dengan tanda berbentuk harimau di antara alisnya. Namanya Liu Nong. "Dulu, kami hanya punya 10 kristal Dewa Purba. Kami akan serahkan 9 dan simpan 1 untuk kami sendiri." Liu Nonggong menjawab dengan jujur. "Saya akan membayar 9 dari 10. Lu Ming menganggukkan kepalanya. Ini dianggap sebagai rasio yang cukup baik di pegunungan yang terkenal. Banyak pasukan harus menyerahkan 19 dari 20. Faktanya, banyak pasukan kecil yang menyerahkan rasio yang baik karena ini adalah satu-satunya cara untuk menarik orang untuk bergabung. Jika kekuatan-kekuatan yang lebih kecil menyerahkan sumber daya dalam jumlah yang sama dengan kekuatan-kekuatan yang lebih besar, maka kekuatan-kekuatan lainnya pasti akan bergabung dengan kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Bab 3410, 10 negara adikuasa tiba. Rasio kristal surgawi primordial yang diserahkan aliansi naga berbeda dari aliansi Yuntian. Kata Lu Ming. Berbeda. Banyak orang yang hatinya hancur dan matanya berbinar. Mungkinkah tingkat penyerahan aliansi naga bahkan lebih buruk, dengan 19 yuan untuk 20 yuan? Jika memang begitu, banyak orang mulai berpikir apakah mereka harus mencari kesempatan untuk meninggalkan aliansi naga dan bergabung dengan kekuatan lain.
Mereka semua memandang Lu Ming, menunggu jawabannya. Lu Ming perlahan mengulurkan 3 jarinya. Mungkinkah dari 30 buah, hanya satu yang bisa disimpan? Maka rasio ini terlalu rendah. Sebaiknya kita pergi ke gunung-gunung kecil itu. Hati banyak orang bergetar, dan dalam sekejap, banyak pikiran terlintas di benak mereka. Beberapa dari mereka telah memutuskan untuk mencari kesempatan meninggalkan Gunung Fengyun dan pergi ke gunung-gunung kecil itu. Dengan kultivasi mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk menjadi master di gunung-gunung kecil itu. Meskipun kecepatan pembentukan kristal-kristal Dewa Purba di gunung kecil itu terlalu lambat, jika dia bisa menjadi penguasa sebuah gunung dan mengatur puluhan bawahan, dia masih bisa memperoleh penghasilan yang lumayan. Lagi pula, itu lebih baik daripada hanya meninggalkan 1/30 orang saja. Pada saat ini, Lu Ming membuka mulutnya dan suaranya terdengar di telinga semua orang. 30%. Kamu bisa menyimpan 30% kristal Dewa Purba yang kamu padatkan. Lu Ming tersenyum tipis. Apa? 30%? Aku tidak salah dengar, kan? Semua orang dari aliansi Yuntian tercengang dan menatap Lu Ming dengan tak percaya. 30%. Lu Ming sebenarnya mengatakan bahwa mereka dapat menyimpan 30% untuk diri mereka sendiri. 30% berarti bahwa untuk setiap 10 potong, mereka hanya perlu menyerahkan 7 potong dan dia dapat menyimpan 3 potong. Ini sudah 3 kali lebih tinggi dari aliansi Yuntian. Ini adalah pengaturan yang unik di pegunungan yang terkenal. Seperti aliansi Yuntian, meninggalkan 1 dari 10 bagian sudah merupakan perawatan terbaik. Beberapa kekuatan yang lebih besar akan menyisakan 1 bagian untuk 20 bagian, atau bahkan 1 bagian untuk 30 bagian. Namun, Lu Ming memberi mereka bagian 30%. Aliansi? Benarkah itu, Master Aliansi? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja benar. Kenapa kau tidak menginginkannya? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia telah memberikan 50% kepada orang-orang yang datang bersamanya dari pegunungan yang berangin. Namun untuk orang-orang ini, dia tentu tidak akan memberikan 50%. Itu terlalu tinggi. 30% sudah cukup. Terima kasih banyak, Ketua Aliansi. Yang lainnya sangat gembira dan mereka semua membungkuk untuk berterima kasih kepada Lu Ming. Baiklah, apakah Anda memiliki peta untuk menduduki bekas wilayah aliansi Yuntian? Dan, perkenalkan saya dengan persebaran pasukan saat ini di Gunung Fengyun. Seketika, Lu Ming mulai bersiap. Pada saat yang sama, dia memahami distribusi kekuatan di Gunung Fengyun. Gunung Fengyun, besar dan kecil, memiliki total puluhan kekuatan, terbagi menjadi 4 wilayah. Lu Ming dan yang lainnya sekarang berada di wilayah timur. Ada lebih dari 10 pasukan di wilayah timur. Bekas aliansi Yuntian hanya berada di tingkatan pasukan yang lebih rendah. Setelah mengambil alih wilayah aliansi Yuntian dan membuat pengaturan, Lu Ming tidak menyerang organisasi lain. Adapun pasukan lainnya, setelah melihat bahwa Lu Ming hanya merebut wilayah aliansi Yuntian, mereka tidak bergerak melawan Lu Ming dan yang lainnya. Untuk sementara, mereka merasa damai. Setelah menyelesaikan segalanya, Lu Ming melanjutkan kultivasinya secara tertutup. Saat ini, ia memiliki semakin banyak kristal Dewa Purba di tangannya. Selain itu, akan ada sejumlah besar kristal Dewa Purba yang diserahkan kepadanya sesekali. Ia tidak dapat menggunakan semuanya, jadi ia tentu saja harus bergegas dan memurnikannya. Dia mengeluarkan sepotong kristal surgawi primordial dan mulai memurnikannya. Waktu berlalu begitu cepat. Bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di Gunung Fengyun selama 20 tahun. Dalam 20 tahun, Lu Ming telah memurnikan lebih dari 1000 kristal dewa primordial. Setelah mengonsumsi begitu banyak kristal surgawi primordial, Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek. Yang pertama adalah tubuh dewa kuno berbaju ungu. Lu Ming berhasil menembus tahap tengah dalam sekali jalan, mencapai tahap tengah tubuh dewa kuno berbaju ungu. Dalam hal kultivasi, dia juga telah mencapai puncak alam dewa tingkat ke-6. Terlebih lagi, dalam kultivasi di lingkungan seperti itu, Lu Ming berhasil menembus salah satu faktor kekuatan surgawi asal. Ia telah menyelesaikan kebangkitan ketiga. Dengan cara ini, ia memiliki total 8 jenis faktor kekuatan surgawi dan telah menyelesaikan 3 kebangkitan. Perlu disebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam beberapa tahun terakhir,
semakin banyak orang datang untuk berlindung pada Luming dan bergabung dengan aliansi naga. Alasan utamanya adalah dia bisa menyimpan 30% kristal Dewa Purba yang terkondensasi di aliansi naga. Ini terlalu menggoda. Berita ini telah menyebar ke telinga pasukan lain di Gunung Fengyun, terutama sekitar 10 pasukan lain di wilayah timur. Setelah para jenius dari pasukan ini mendengar ini, banyak dari mereka yang berpihak pada Luming. Sekarang, jumlah orang di Liga Naga telah melonjak hingga lebih dari 400. Setiap tahun, Luming akan menerima lebih dari 2.000, hampir 3.000 keping kristal Dewa Primordial. Tetapi hal ini juga menyebabkan para pemimpin lainnya tidak puas. Wilayah timur, khususnya, memiliki jumlah orang terbanyak yang mencari perlindungan pada Luming. Hal ini meningkatkan kewaspadaan para pemimpin pasukan lainnya. Aliansi Hati Langit dan Aliansi Puncak Prajurit adalah dua kekuatan terbesar di wilayah timur Gunung Fengyun. Kali ini, Ketua Aliansi Jantung Langit telah mengundang para pemimpin faksi lain untuk berkumpul di Aliansi Jantung Langit guna berdiskusi. Total ada 10 pemimpin yang berkumpul. Semuanya, saya yakin kalian semua tahu bahwa saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini karena Aliansi Naga. Menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Pemimpin Aliansi Langit, Aliansi Hati, langsung ke pokok permasalahan. Apa yang harus kita lakukan? Sederhana saja, Aliansi Naga melanggar peraturan dan membiarkan orang-orang meninggalkan 30% kristal Dewa Purba untuk menarik orang-orang kita ke Aliansi Naga. Ini adalah persaingan yang tidak adil dan seharusnya tidak ada. Pemimpin Aliansi Puncak Prajurit berkata dengan dingin. Benar sekali, tindakan Aliansi Naga telah merusak keseimbangan, melanggar aturan secara serius, dan mengganggu pasar. Mereka tidak boleh ada. Tumor ganas seperti ini harus diangkat. Para pemimpin pasukan lainnya juga angkat bicara. Orang-orang ini adalah beberapa eksistensi terkuat di wilayah timur Gunung Fengyun. Hanya dengan beberapa patah kata, mereka telah memutuskan nasib Luming dan yang lainnya. Kalau begitu, kembalilah dan kumpulkan orang-orangmu. Pergilah ke Aliansi Naga dan minta pemimpin Aliansi Naga untuk keluar dari Gunung Awan Angin. Kata Master Aliansi Langit Aliansi Hati. Bagaimana jika pihak lain tidak tersesat? Kata pemimpin Aliansi Puncak Prajurit. Kalau begitu, bunuh saja. Kata Ketua Aliansi Hati Surga dengan dingin. Setelah itu, para pemimpin pasukan kembali ke pos masing-masing dan memimpin pasukan besar mereka untuk menyerang Aliansi Naga. Adapun Luming, dia tengah berkultivasi dalam pengasingan ketika seseorang tiba-tiba menyerbu ke arah tempat pengasingannya. Hah! Luming segera merasakannya dan mengakhiri kultivasinya. Dia sedikit mengernyit. Ia telah menginstruksikan agar saat ia berkultivasi secara tertutup, kecuali terjadi sesuatu yang besar, tidak seorang pun boleh mengganggunya. Pada saat itu, seseorang bergegas masuk. Saat berikutnya, seorang pemuda muncul tidak jauh dari sana, wajahnya sedikit panik. Apa yang sedang terjadi? Luming bertanya dengan suara yang dalam. Master Aliansi, ini tidak baik. Aliansi Hati Langit dan Aliansi Puncak Prajurit telah membawa 8 faksi utama lainnya dan menyerang kita. Pemuda itu segera melapor, wajahnya sangat pucat. Bab 3411, bertarung melawan para jenius Puncak God King. Aliansi Jantung Langit, Puncak Prajurit Aliansi. Luming bergumam. Tentu saja, dia tahu tentang dua kekuatan terkuat di wilayah timur Gunung Awan Angin. Aku tidak menyangka kamu datang lebih awal dari yang kuduga. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Luming berdiri dan melangkah keluar. Dia segera tiba di pintu masuk lembah. Di pintu masuk lembah, semua orang dari Aliansi Naga berkumpul. Mereka melihat keluar dengan wajah pucat. Itu karena bagian luarnya sudah dikepung. Sekilas, sedikitnya ada ribuan orang. Dengan sekali pandang saja, mudah diketahui bahwa orang-orang ini terbagi dalam 10 kelompok dan berasal dari 10 kekuatan yang berbeda. Apa urusanmu di Aliansi Naga? Luming melangkah maju dan datang ke depan, bertanya dengan suara yang dalam. Kau Luming, pemimpin Aliansi Naga. Seorang lelaki muda berbadan kekar dan bermata tajam melangkah keluar dan bertanya dengan dingin. Orang ini memancarkan aura yang mengerikan. Auranya sangat tajam, seolah-olah akan menembus langit. Benar sekali. Aku Luming. Siapa kamu? Kata Luming. Prajurit puncak pemimpin aliansi, mata prajurit. Pria muda kekar itu berkata dengan dingin. Jadi, kau pemimpin aliansi puncak prajurit. Katakan padaku,
Apa yang kau lakukan di sini? Lu Ming bertanya lagi. Sangat mudah. Lu Ming, bubarkan aliansi naga dan keluarlah dari gunung awan angin. Mata prajurit berkata dengan dingin. Apa? Para anggota aliansi naga terkejut. Bagi mereka, Liga Naga adalah tanah suci untuk kultivasi. Mereka memiliki sumber daya yang paling sedikit untuk diserahkan, sehingga mereka bisa mendapatkan cukup sumber daya untuk kultivasi. Sekarang, pihak lain ingin Lu Ming membubarkan aliansi naga. Begitu aliansi naga dibubarkan, mereka hanya punya dua pilihan. Satu adalah pergi bersama mereka. Yang lain adalah bergabung dengan organisasi lain. Namun, perlakuannya tidak akan sebaik aliansi naga. Hehehe, Lu Ming mencibir setelah mendengar itu. Apa yang kamu tertawakan? Mata prajurit berkata dengan dingin. Saya tertawa melihat betapa konyolnya kalian. Saya bertanya-tanya kesalahan apa yang telah dibuat oleh aliansi naga saya. Kalian benar-benar mengumpulkan ke-10 pasukan kalian untuk membubarkan aliansi naga. Lu Ming bertanya, tidakkah kau mengerti? Lu Ming, aturan yang kau tetapkan adalah kau hanya perlu membayar 70% dari kristal dewa asli. Kau telah melanggar aturan dan mengacaukan pasar. Karena itu, aliansi naga seharusnya tidak ada. Kata mata prajurit. Jadi begitu, Lu Ming mengerti. Pihak lain melakukan ini karena rasio pembagian yang ditetapkan oleh aliansi naga. Porsi keuntungan aliansi naga terlalu menggiurkan, dan terus menarik orang-orang dari kekuatan lain untuk bergabung. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak bisa tinggal diam. Aturan. Siapa yang menetapkan aturan? Persentase ini dapat ditetapkan sesuai keinginan. Anda juga dapat menetapkannya lebih tinggi, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Terus terang saja, orang-orang ini enggan menyerahkan kepentingan mereka sendiri. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Mengumpulkan kristal Dewa Purba adalah bisnis yang tidak memerlukan biaya apapun. Tidak masalah jika ia mengumpulkan lebih banyak atau lebih sedikit. Hanya saja orang-orang ini terlalu ambisius dan ingin mendapatkan penghasilan lebih. Sepertinya kamu keras kepala. Tatapan mata prajurit itu amat dingin. Kenapa mereka bicara omong kosong dengannya? Kita sudah memberinya kesempatan untuk hidup, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Kalau begitu, kita akan membunuhnya saja. Suara yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari belakang pupil prajurit itu. Kemudian, sesosok tubuh melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menyerang Lu Ming. Bahkan sebelum dia tiba, Ki yang ganas telah memasuki badai dan menekan ke arah Lu Ming. Raja Dewa tingkat 9. Mata Lu Ming sedikit menyipit. Orang yang menyerangnya berada pada alam Raja Dewa tingkat ke-9 dan juga merupakan pemimpin suatu kekuatan. Namun, kultivasi orang ini jauh lebih kuat dari pemimpin aliansi Yuntian sebelumnya. Ledakan. Sebuah jejak telapak tangan menghantam Lu Ming dengan kekuatan yang luar biasa, ingin mengubah Lu Ming menjadi setumpuk daging cincang. Hati-hati, ketua aliansi, Tianxing, Suiku, dan yang lainnya berseru. Ledakan. Lu Ming tidak berani ceroboh menghadapi serangan seperti itu. Dia langsung mengaktifkan formula karakter pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya hingga 4 kali lipat. Dia mengaktifkan semua 11 jenis kekuatan surgawi dan mengaktifkan tubuh emas iblis langit secara bersamaan. Kemudian, dia melemparkan pukulan. Ledakan. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan telapak tangan lawannya, menimbulkan suara ledakan keras. Batu-batu gunung berguncang dan telapak tangan lawan hancur. Sesosok tubuh terlempar ke belakang, dan tubuh Lu Ming juga bergetar, lalu mundur beberapa langkah. Kekuatan yang luar biasa. Mata Lu Ming sedikit menyipit. God King tingkat ke-9, yang dikenal sebagai God King Puncak, bukanlah masalah kecil. Untuk bisa menjadi pemimpin pasukan, tentu saja tidak perlu membicarakan bakat. Bakat mereka sudah sangat tinggi, dan kekuatan tempur mereka sangat mengejutkan. Kamu cukup mampu menahan satu pukulan telapak tanganku. Mari kita lihat berapa banyak pukulan telapak tanganku yang bisa kamu tahan. Sebuah suara yang mendominasi terdengar dan sosok itu menyerang Lu Ming lagi. Kedua telapak tangannya memancarkan cahaya keemasan, dan sebuah batu bata emas muncul di masing-masing telapak tangannya. Benar saja, batu bata emas itu memancarkan aura kuno. Ini adalah teknik rahasia asal-usul pria itu. Setelah mengeluarkan jurus rahasia asal, kekuatan tempur pria itu meningkat pesat. Kekuatan telapak tangannya sekuat gunung dan menekan Lu Ming dengan kekuatan gunung.
Soldier Eye dan yang lainnya menonton dengan acuh tak acuh, tidak berencana untuk bergerak untuk saat ini. Gunakan kekuatanmu sepenuhnya, atau itu tidak akan cukup. Tubuh Dewa Kuno. Lu Ming menggeram. Tubuhnya mengembang dengan cepat dan berubah menjadi tubuh Dewa Kuno yang berlapis baja ungu. Pada saat yang sama, sinar cahaya memancar dari tubuhnya. Itu semua adalah keterampilan rahasia asal, tombak dewa yang mendominasi, dan pintu dominasi. Semua keterampilan rahasia asal ini muncul sekaligus. Di bawah kendali Lu Ming, mereka menghancurkan lawan. Ledakan-ledakan-ledakan. Setelah serangkaian tabrakan, jejak telapak tangan lawan hancur, dan tubuhnya terlempar kembali, ekspresinya sangat jelek. Kemudian, pria itu meraung dan mengeluarkan tubuh Dewa Purba. Dia tumbuh setinggi puluhan ribu meter dan menyerang Lu Ming. Keduanya bertarung dengan sekuat tenaga, terus-menerus beradu. Dalam sekejap, Lu Ming tidak sebanding dengan mereka dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada akhirnya, Lu Ming mengaktifkan peningkatan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula pertempuran, tetapi dia masih belum sebanding dengannya. Meskipun tidak mudah bagi orang ini untuk membunuhnya, Lu Ming masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Orang ini sangat kuat. Dalam pertarungan di level yang sama, dia jelas tidak lebih lemah dari mantan pemimpin aliansi Yuntian. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Selain itu, kultivasi orang ini satu level lebih tinggi dari pemimpin aliansi Yuntian, jadi kekuatan tempurnya secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada pemimpin aliansi Yuntian. Meskipun Lu Ming dapat membunuh pemimpin aliansi Yuntian dengan kekuatan penuhnya, dia bukanlah tandingan orang ini. Orang-orang ini bukan kultivator biasa. Mereka semua adalah jenius tingkat atas. Lu Ming dapat merasakan bahwa tubuh Dewa Purba orang ini jauh lebih kuat daripada dirinya. Dalam hal tubuh Dewa Kuno, itu mungkin setara dengan puncak tubuh Dewa Kuno berbaju ungu. Saat dia meledak, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Beranikah kau melanggar aturan dengan kekuatanmu? Mati saja, mati saja. Pria itu meraung keras dan serangannya menjadi lebih ganas. Batu bata emas di telapak tangannya bergerak naik turun. Jika ini terjadi di luar, satu serangan telapak tangan saja sudah dapat meledakkan sebuah planet. Sepertinya saya masih harus meminjam kekuatan Qiu-Qiu. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemudian, gelang yang disulap Qiu-Qiu di pergelangan tangannya mengeluarkan sambaran petir, yang ditembakkan melalui tombak dewa yang mendominasi. Ledakan. Lu Ming beradu langsung dengan pihak lain lagi. Selama proses tabrakan, petir menyambar tubuh pihak lain. Tubuh pihak lain bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Wajahnya sedikit pucat. Bab 3412, Kesayangan Surga yang telah terbangun untuk keempat kalinya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Pergilah sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suara dingin Lu Ming menyebar ke seluruh tempat. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka terkejut dengan kemampuan dan bakat Lu Ming. 6 keterampilan rahasia asal-usul itu 3 tingkat lebih tinggi daripada para jenius tak tertandingi lainnya. Masing-masing dari mereka mengejutkan. Kau terlalu percaya diri. Mari kita lihat seberapa kejamnya dirimu. Dengan teriakan keras, sosok lain menyerbu ke arah Lu Ming. Dia adalah pemimpin pasukan lain. Dia juga berada di level ke-9 God King. Pada saat yang sama, orang yang tadi juga bergerak. 2 ahli yang kuat mengelilingi Lu Ming. Kalau begitu, kemarilah. Tatapan mata Lu Ming dingin. Qiu-Qiu menggeliat cepat dan berubah menjadi baju besi yang menutupi seluruh tubuh Lu Ming. Ses. Petir yang tak terbatas mengalir melalui tubuh Lu Ming, membuatnya tampak seperti dewa petir. Membunuh. Lu Ming berteriak dan menyerang kedua ahli itu. Dia melepaskan semua jenis keterampilan rahasia asal. Lu Ming hampir mengabaikan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan. Jejak telapak tangan emas menghantam dada Lu Ming, tetapi dia hanya sedikit gemetar. Seolah tidak terjadi apa-apa, dia meraih pintu dominasi dengan tangan kirinya dan menamparnya ke arah pihak lain. Wah, orang pertama yang menyerang langsung terkena gerbang dewa. Dia mengerang dan tubuhnya terlempar keluar. Dia memuntahkan darah dan hampir tergencet. Jika keterampilan orang ini tidak mendalam, gerakan ini saja sudah pasti akan melukainya dengan parah. Meski begitu, luka orang ini tidak ringan. Pada saat yang sama, tombak dewa yang mendominasi itu dipenuhi dengan ribuan petir dan menghantam orang kedua. Tubuh orang itu menjadi mati rasa dan dia mundur dengan tergesa-gesa.
Dia dibombardir oleh keterampilan rahasia asal Lu Ming lainnya dan batuk darah. Lu Ming dan Qiu Qiu bekerja sama dan kekuatan tempur mereka meningkat pesat. Mereka melukai dua ahli dalam sekejap. Membunuh. Setelah Lu Ming memaksa lawannya mundur, dia tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Dia terus menyerang. Setiap gerakan dipenuhi dengan ribuan petir. Selain keterampilan rahasia asalnya sendiri, serangannya sangat ganas. Kedua ahli itu melolong panjang dan mengerahkan segenap tenaga untuk melawan, tetapi mereka tetap tidak ada tandingannya dan terpaksa mundur. Setelah hampir tidak bisa menangkis lebih dari 10 gerakan, mereka berdua kembali dipukul oleh Lu Ming. Mereka menjerit kesakitan dan mundur, luka mereka bahkan lebih serius. Orang ini keras kepala. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Salah satu dari mereka berteriak. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dulu. Lu Ming berkata dengan dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah menerkam orang yang berbicara. Petir di langit berubah menjadi 7 pedang petir dan menebas ke bawah. Telapak tangan orang ini terus-menerus melesat keluar, dan puluhan ribu sinar cahaya keemasan melesat keluar. Satu demi satu, jejak telapak tangan keemasan membombardir keluar, menahan pedang petir. Namun, serangan Lu Ming lainnya menyusul. Gerbang dominasi, pedang penghancur kekosongan. Ledakan-ledakan-ledakan. Sebuah ledakan dahsyat meletus, mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Di bawah serangan terus-menerus, orang ini sama sekali tidak dapat menahannya. Jejak telapak tangan emas runtuh, dan dua batu bata emas di tangannya mulai retak. Pada akhirnya, mereka meledak dengan keras. Karena rahasia asal-muasalnya telah hancur, lelaki itu pun batuk darah dan terluka parah. Membunuh. Pada akhirnya, tombak itu menembus dahi pria itu. Surga ingin aku mati. Lelaki itu meraung dalam hatinya, penuh dengan kengganan. Tepat saat tombak itu hendak menembus kepala lelaki itu, sebuah cahaya tajam tiba-tiba muncul dan mengenai ujung tombak itu. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat tajam meledak dan tombak dewa yang mendominasi itu bergetar hebat. Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan datang dari tombak dewa yang mendominasi itu dan dia hampir kehilangan pegangannya. Tubuhnya dipaksa mundur oleh kekuatan ini. Lalu, dia melihat sebuah sosok mendarat di depan orang yang tadi. Mata prajurit. Kebangkitan keempat. Tatapan mata Lu Ming berubah serius. Orang yang tiba-tiba menyerang adalah pimpinan aliansi puncak prajurit, prajurit mata. Terlebih lagi, begitu mereka bertukar pukulan, Lu Ming dapat merasakan bahwa kekuatan surgawi lawannya sangat kuno dan kuat. Kekuatannya sangat kental dan mengejutkan. Perasaan ini sangat mirip dengan perasaan Menke, kesayangan surga dari ras barbar. Inilah perasaan yang ditimbulkan oleh kebangkitan keempat faktor kekuatan surgawi asal. Faktor kekuatan surgawi asal telah terbangun 4 kali. Tidak heran aliansi puncak senjata adalah salah satu dari 2 kekuatan terkuat di wilayah timur Gunung Fengyun. Lu Ming punya pikiran. Kebangkitan keempat faktor kekuatan surgawi asal bukanlah masalah kecil. Faktanya, setiap kebangkitan faktor kekuatan surgawi asal bukanlah hal yang mudah. Itu sangat sulit, dan semakin jauh, semakin sulit jadinya. Kesulitannya meningkat beberapa kali lipat. Faktanya, setelah kebangkitan ketiga dari kekuatan dewa asal, dia sudah memenuhi syarat untuk menerobos ke tingkat dewa tuan. Selanjutnya, setelah kebangkitan ketiga dan menerobos ke alam dewa surgawi, tidak ada persyaratan untuk faktor kekuatan surgawi dan seseorang dapat terus menerobos. Banyak penguasa yang berada di puncak alam dewa mungkin hanya membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal mereka untuk ketiga kalinya. Sangat sulit untuk mencapai kebangkitan keempat. Setelah terbangun, kekuatan surgawi akan berubah dan menjadi lebih dekat dengan kekuatan surgawi asal. Kekuatannya juga akan menjadi lebih mengerikan. Di antara generasi muda, mata prajurit adalah orang kedua yang Lu Ming temui dan bangkitkan untuk keempat kalinya. Yang pertama adalah Menke dari ras barbar. Makhluk hidup metalik. Kalau begitu, biarkan aku menghancurkan kalian semua. Mata prajurit itu berkata dengan dingin. Asyik. Pada saat itu, sebuah sosok melintas dan muncul di samping mata prajurit itu. Orang ini adalah pemimpin aliansi hati langit, Liu Tianxin. Tidak perlu bertarung satu lawan satu dalam pertempuran antar kekuatan. Mari kita bergabung dan singkirkan orang ini. Tianxin berkata dengan dingin. Mata prajurit itu berkedip sejenak sebelum dia mengangguk. Mereka bisa merasakan tekanan luar biasa dari Lu Ming.
Lu Ming baru berada di tingkat ke-6 alam Raja Dewa dan kekuatan tempurnya sudah sangat mengerikan. Jika dia terus menerobos, dia pasti akan melampaui mereka. Pada saat itu, apakah masih ada tempat bagi mereka di bagian timur Gunung Awan Angin? Oleh karena itu, mereka berdua sepakat untuk menyingkirkan Lu Ming sebelum ia naik ke tampuk kekuasaan. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan mereka. Di dunia ini, sosok-sosok alam dewa surgawi tidak bisa tinggal diam. Begitu seseorang berhasil menembus alam dewa surgawi, mereka akan dipaksa meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan tinggal di sana terlalu lama. Mereka tentu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan kristal-kristal Dewa Purba selama waktu ini. Namun, begitu mereka kehilangan posisi pemimpin aliansi, mereka akan diperintah oleh orang lain. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kristal Dewa Purba? Oleh karena itu, Lu Ming tidak dapat dibiarkan hidup. Haruskah kita bekerja sama? Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dua orang terkuat di bagian timur Gunung Awan Angin. Lu Ming tertawa, semangat juangnya kuat. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata prajurit itu berkata dengan dingin. Pada saat berikutnya, dia menggunakan tubuh dewa primitif. Tubuh dewa primitif orang ini sebenarnya adalah kelabang raksasa. Cakar tajam kelabang itu seperti pisau dewa yang tajam saat menebas Lu Ming. Pada saat yang sama, Liu Tianxin, pemimpin Liga Hati Langit, juga bergerak. Dia juga menggunakan tubuh surgawi primordialnya dan menyerang Lu Ming. Tidak diragukan lagi, faktor kekuatan surgawi asal Liu Tianxin juga telah terbangun 4 kali. Kalau tidak, itu tidak akan setenar mata prajurit.